Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mulai pelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Sekarang yang bagian mimpin doa Nuria, ayo pimpin doanya. Siap, berdoa dimulai. Berdoa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Kalau ibu bilang selamat pagi, jawabannya pagi luar Biasa. atas ya. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Ada yang tahu tepuk hebat? Ya. Enggak. Kita tepuk hebat dulu biar tambah semangat ya. 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 Tepuk hebat. 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 Bisa? Ya, kita ulangi. Tepuk hebat. Hebat. Yes. Ya. Kita adalah orang-orang yang hebat. Hebat arti apa? Hebat dalam akhlakul karimah. Hebat dalam memiliki ilmu pengetahuan. Ingat ya, kita harus punya prinsip ketika orang lain bisa maju, kita juga bisa Maju. Ya, jangan punya prinsip saya mah nggak bisa apa-apa, aku mah apa jangan kayak gitu ya. Aku mah apa tuh cuma duduk rangginang udah tahun kemarin enggak. Ketika orang bisa berhasil, kita juga akan bisa berhasil. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah hari ini kelas ibu ramai sekali. Tetap dipatuhi protokol Kesehatan. Kalau keluar rumah memakai Masker. Rajin mencuci Tangan. Cuci tangannya pakai apa? Sabun dan juga air yang Bersih. Jangan lupa juga jauhi Kerumunan. dan kerumunan. Ini ada yang tidak hadir? Tidak. Hadir semua ya. Lihat kelasnya ramai ya. Ada yang ingat minggu kemarin kita belajar tentang apa? Darah. Tentang darah. Ya, darah. Terus Jantung. Jantung itu apanya darah? Alat pemompa. Alat pemompa Darah. Jadi kesimpulannya minggu kemarin kita belajar tentang Alat pompa darah. iya alat Pompa darah dan juga alat peredaran Darah. Ada yang belum mandi hari ini? Sudah mandi semua? Sudah. Ibu tanya sumber air kalian dari mana? Mana? Dari? Ada yang dari sumur. Oke, dari sumur. Sumber air kalian dari sumur. Supaya masuk ke dalam kamar mandi perlu alat enggak? Perlu. Apa alatnya? Selang. Selang atau paralon. Nah, sama kayak dengan darah ya. Jadi darah ketika diedarkan dia juga memerlukan alat. Alatnya apa? Urat. Iya, alatnya urat. Urat, ya. Urat itu disebut dengan pembuluh. Pembuluh darah dan juga Jantung. ya. Jadi darah diedarkan oleh pembuluh darah. Sekarang bayangin kalian kan mandi ini ya, pakai air selang, misalkan di selang. Nah, apa yang terjadi kalau air selangnya tersumbat? Airnya tidak akan mengalir. Begitu juga dengan darah. Kalau ada yang terganggu di organ peredaran darah, darah kalian tidak akan mengalir dengan lancar ya. Hari ini materi yang akan kita pelajari
Skip aja deh. Hari ini kita akan belajar tentang materi gangguan atau penyakit pada sistem peredaran darah. Tadi organnya ada apa aja sih di peredaran darah? Jantung. Jantung dan darah. Nah, ini adalah kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini. Kelihatan? Kelihatan. Ini biodan Mbak Ibu. Nih, ilmu adalah sumber kekuatan, bukan ketakutan. Jadi ilmu itu tidak untuk ditakuti. Ini indikatornya yang akan kita capai pada pembelajaran kita hari ini. Kemudian ini adalah tujuan pembelajarannya. Ini Ibu akan menjelaskan kegiatan pembelajaran kita ada apa saja sih di hari ini. Yang pertama, kita akan mempelajari materi gangguan atau kelainan pada sistem peredaran darah. Nanti Ibu akan memberikan kalian LKPD, kemudian kalian kerjakan LKPD-nya. Setelah itu akan ada diskusi. Ya, nanti tiap kelompok harus presentasi. Ya. Nah, waktu presentasi kalian harus membagi temannya ya, supaya semuanya ikut terlibat aktif dalam proses pembelajaran kita hari ini. Sampai sini bisa dipahami? Bisa. Nah, kemudian nanti akan ada 3 aspek yang Ibu nilai. Yang pertama aspek pengetahuan. Nanti Ibu akan memberikan soal pretest dan juga soal post-test. Kemudian ada penilaian keterampilan. Ya, nanti terlihat ketika kalian mengerjakan LKPD. Kemudian ada juga penilaian sikap. Penilaian sikap dilihat ketika kalian berdiskusi, ketika kalian berdoa, itu termasuk ke dalam penilaian sikap. Sampai sini bisa dipahami? Bisa. Nah, seperti yang sudah Ibu bilang, sebelum masuk ke materi, Ibu akan memberikan dulu soal post-test. Sebelum masuk ke materi, Ibu akan memberikan soal pretest. Silakan kalian kerjakan soal pretestnya. Ibu minta tolong maju ke depan, tidak? Tolong bagiin soalnya. Ibu kasih waktu mengerjakan soal pretestnya selama 10 menit. Dikerjakan soal pretestnya. Ibu kasih waktu selama 10 menit. Kerjakannya jangan ngasal ya. Ya udah ekstensi. Ayo dikerjakan. Ayo dikerjakan yang teliti kerjakannya. Sok dikerjakan, buka waktu selama 10 menit. Tes. Kita masuk ke kegiatan berikutnya ya. Udah ya. Kumpulkan dari belakang
segera dilingkari. She just touched me. Show me looking back how to say Udah? Ngaca. Ya kalau sudah, sekarang ibu minta kalian perhatikan kedua gambar berikut ini. Ada gambar A, ada gambar B. Nah, ibu minta kalian membuat pertanyaan dari kedua gambar yang ada di layar ini. Satu orang buat satu pertanyaan. Silakan ibu kasih waktu selama 2 menit. Bebas. Pertanyaannya bebas. Yang penting tentang kedua gambar ini, ya. Pertanyaannya bebas, tapi harus mencakup tentang kedua gambar ini. Jangan melebar kemana-mana, oke? Paham sampai sini? Ya, silakan. Kalian buat pertanyaan, satu orang satu pertanyaan. Buat pertanyaan dari kedua gambar ini. Ibu tanya dulu, yang ini apa? Saudara. Yang ini? Saudara putih. Yang ini? Keping darah. Keping darah. Oke, silakan kalian buat pertanyaan dari gambar A dan gambar B. Satu orang satu pertanyaan. Silakan ibu kasih waktu selama 2 menit, cukup? Sok, dikerjakan. Kamu buat pertanyaan tentang kedua gambar itu. Satu orang satu pertanyaan saja. Apa? Kenapa salah? Kenapa? Ya. Nggak apa-apa, silakan. Ya. Silakan. Silakan kalian buat pertanyaan dari kedua gambar yang ada di depan. Satu orang satu pertanyaan saja. Silakan. Kalian kira-kira mau tahu apa tentang kedua gambar ini? Sopi tulis. Nggak usah takut salah ya. Nggak usah takut salah. Bu, kalau tiba-tiba sama, misalkan yang di depan ini yang di belakang ini ternyata sama, nggak apa-apa. Tapi kalau duduk samping-sampingan, nah itu diusahakan berbeda. Bu, udah dulu, Bu. Bu. Ya. Udah dulu. Begini bisa, Bu. Kenapa sel darah merah gambar B lebih sedikit daripada sel darah merah gambar A? Mengapa sel darah putih lebih sedikit daripada sel darah merah? Ibu Rosa di ada. Oke. Dari kedua gambar saya. Oh, lain. Dari kedua gambar aja ya. Jangan dulu melebar kemana-mana. Mana pertanyaannya? Bukunya mana? Mana bukunya? Asal keluarin bukunya. Udah? Udah. Ada yang belum? Belum. Buat pertanyaan dari kedua gambar yang ada di depan. Dududung. Sudah? Ada yang sudah buat pertanyaannya? Sudah. Sudah. Kumpulin, Bu. Yuk, Ibu kasih waktu lagi, silakan. Sebentar lagi ya, Ibu. Ya. Apa? Sok aja buat pertanyaan berdasarkan kedua gambar yang ada di depan. Jangan dulu jauh kemana-mana. Ibu cuma minta kalian buat pertanyaan yang ada di depan. Cie, malikir. Apa kira-kira yang ada di
dalam pikiran kalian tentang kedua gambar yang gambar A dan juga gambar B? Jadi mah beda pikirannya. Sudah selesai? Rosa sudah? Apa pertanyaan Rosa? Kenapa sel darah merah gambar B lebih sedikit daripada sel darah merah gambar A? Ya, mengapa sel darah merah gambar B lebih sedikit daripada sel darah merah gambar A? Kiki sudah? Sudah, apa pertanyaannya? Mengapa sel darah putih lebih sedikit daripada sel darah merah? Mengapa sel darah putih lebih sedikit daripada sel darah merah? Ada yang lain? Sarwa oge. Saskia apa? Jika kita punya Seru, lebih oke. banyak sel darah putih daripada sel darah merah, maka apa yang akan terjadi? Jika sel darah putihnya lebih banyak dari sel darah merah, maka apa? Yang akan terjadi apa? Oke. Ada lagi? Ratu sudah? Sama kayak Rosa. Tadi Rosa menanyakan mengapa sel darah merah gambar B lebih sedikit. Nuria sudah? Kayak Kiki. Ya. Ada yang beda lagi? Ada yang berbeda? Pertanyaannya, Amel? Di antara kedua gambar tersebut, apakah ada salah satu yang menyebabkan penyakit? Di antara kedua gambar tersebut, apakah salah satunya ada yang menyebabkan penyakit? Oke. Ya, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian, Ibu akan minta kalian untuk mengerjakan LKPD-nya. LKPD-nya dikerjakan secara berkelompok. Satu kelompok terdiri dari 4 orang. Dari belakang ke depan aja ya. Ya, beda-beda duduknya. Tetap duduknya social distancing. Satu kelompok terdiri dari 4 orang. Tolong bagiin. Satu kelompok 2 lembar. Satu kelompok 2 lembar ya. Tolong bagiin ke belakangnya 2 lembar. Sudah. Ya, boleh. Ini kan ke sini, itu yang laki-laki Dea sama itu. Satu lagi yang udah ya, udah. Ada yang belum? Anggi belum? Udah? Ke sini. Kamu ke belakang ya? Katanya, berarti ini 3 orang. Ini 4. Gak apa-apa, Joseph biarin aja di situ. Bisa. Kalau mau Joseph sini. Bukan kalau mau, di sini. Udah nggak apa-apa, sok. Dikasih nama kelompoknya. Tugas kalian. Jangan lupa dikasih nama kelompoknya. Tugas kalian adalah menganalisis, membandingkan dari kedua gambar. Udah, jelaskan dulu. Ibu jelaskan dulu tugas yang ada di LKPD-nya. Ya, dengerin. Dengerin dulu tugas LKPD-nya. Pertama kalian tulis nama kelompoknya. Kemudian kalian mengamati kedua gambar yang ada di sini. Nah, setelah itu kalian tuliskan perbedaan. Ya, cari perbedaannya antara gambar A dan juga gambar B, ya. Kalau sudah, kemudian kalian tentukan antara gambar A dan gambar B ini mana kira-kira sel darah yang kena gangguan, yang kena kelainan, ya. Setelah itu kalian tuliskan bagaimana cara menanggulinya, setelah cara penanganannya, penyebabnya apa. Nah, kalau sudah, kalian buat peta konsepnya.
Oke, bisa dipahami? Kerjain kertas pertama siapa, yang kertas kedua siapa? Tata duduknya tolong jangan terlalu terimpit. Kurang iya berarti. Mbak. Udah lagi. Kalau ngomong lah. Tuh kan udara kemana? Parah. Udara kemana? Gambar A memiliki banyak sel darah merah, sedangkan gambar B memiliki lebih sedikit sel darah merah. Ya, dari kedua gambar ini, salah satu gambar itu gambar yang kena kelainan. Gambar sel darah merah yang kena penyakit, dan salah satu gambarnya lagi gambar sel darah merah yang normal. Ibu lagi ya. Pertama, kalian bandingkan antara gambar A dan gambar B, ya. Nah, di antara kedua gambar ini ada sel darah yang normal, ada sel darah yang terkena gangguan. Kalian tentukan kira-kira sel darah mana yang normal dan sel darah mana yang terkena gangguan. Contoh, misalkan sel darah B yang normal, nih contoh ya. Nah, kira-kira kalau sel darah yang normal itu ciri-cirinya bagaimana? Jumlah sel darah merahnya berapa? Jumlah sel darah putihnya berapa? Trombositnya berapa? Dilihatnya di mana? Dibuka buku paketnya. Oke. Sama kayak ini juga yang kalian buat peta konsep. Ini ada gambar A ciri-ciri, gambar B ciri-ciri. Misalkan gambar A yang terkena kelainan. Contoh, misalkan gambar A itu terkena kelainan leukemia, misalkan ya. Kira-kira ciri-cirinya gimana? Sel darah yang terkena leukemia itu, ya, cari jawabannya ada di dalam buku. Ya, silakan dibimbing. Tadi. Udah sampai mana diskusinya? Baru yang oke, lanjutin ya. Udah sampai mana yang? Udah ketemu belum sel darah mana yang mengalami gangguan? Udah, sel darah mana yang? Yang? Coba dibuka dulu maskernya, ibu nggak dengar. Sel darah mana? Sel darah B, ya, sok dilanjutin ya. Hayo, 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 hayo. Hayo, kenapa hayo, hayo. Udah sampai mana? Udah dapat jawabannya? Oh, di sini mah tuh, Bu. Belum satu, Bu. Udah, Bu. Arifin, mana bukunya? Nih, Bu. Sel darah Apa? penyakit B, Bu, Yang mana? B itu penyakit, Yang? Bu. Yang B, Yang B kena penyakit apa? anemia. 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 Iya, ayo anemia atau leukemia. Apa? Ciri-cirinya kenapa? Satu, nggak apa-apa. Sok aja. Ini kesini ya kelompoknya ya, Ajeng ya. Udah sampai mana yang? Iya, udah dapat sel darah mana? Apa perbedaannya? Oke, lanjutin. Udah? Wow, ini sepertinya sebentar lagi selesai.
sakitnya gimana? Kira-kira sakit apa itu? Anemia. Anemia. Kurangnya darah. Mana cara obatnya anemia? Darahnya yang Dari stres itu kan. Mau ramai itu dong. mikir. Udah Bu. Monster Bu ya kalau Di depan. Oh, Dai. Normal. Berarti ciri-cirinya kalau sel darah normal? Gini kan, ini berhubungan bedanya antara gambar A sama gambar B apa? Yang paling kelihatan apa? Jumlahnya kan? Nah, berarti ciri-ciri gambar ini dari jumlah sel darah merah, sel darah bisa dilihat dari Nyeri ya. Saya nyeri. Kirim. Nih, yang buat peta konsep, Ibu tanya dulu. Perbedaannya antara gambar A dan gambar B itu apa? Sel darah merah. Sel darah merahnya kenapa? Lebih banyak, berarti berhubungan dengan jumlah kan? Nah, di peta konsepnya yang gambar A ciri-cirinya berarti jumlahnya. Sel darah normal jumlahnya berapa? Itu sel darah merah kalau normal jumlahnya berapa? Sel darah putih berapa? Keping darah berapa? Ada di buku. Coba dicari dulu. Bu Ibu. Pas darah. Ya. Ya milimeter. beda. Ini tulis Bu. Ini terus saya. Bisa nggak putih? Ukurannya berat ya. Sampai jumlahnya. Emang keping darah, cuy. Oh, Amel galak ya, Bu. Udah, kalau sudah kita langsung ke presentasi. Silakan. Apa? Saudara putih. Darah merah 4 sampai 5 juta. Terus kalau saudara yang enggak ini yang normal berarti lebih sedikit dari 4 sampai 5 juta. Terus aja. Ini kan jika jumlah melebihi normal. Nah, ibu tanya dari gambarnya, saudara putihnya sama kayak gimana? Sama kan? Berarti tetap aja sebenarnya itu saudara putihnya tetap segini. Berarti kamu fokusnya ke sel darah ya? Merah, sel darah merah yang normal memiliki 4 sampai 5 juta sel darah. 5 juta sel darah. Sedangkan gangguan lebih sedikit dari 4 sampai 5 juta. Udah selesai? Sok. Milimeter. Milimeter? Apa? Mana emang tulisannya? Yang gitu. Milimeter teh luas. Kena penyakit apa?
Gimana no? 120 per 80 mmHg. Hg-nya hemoglobin. Lain. Hg itu kos tekanan senang. Yang dekat sebagian di atas 120 per 80 tekanan gitu. Iya. Teteh aja ke tekanan darah 120. Selesai? Ya, kalau udah selesai kita mulai presentasinya ya. Silakan kelompok Ajeng terlebih dahulu. Kelompok Ajeng. Ayo. Nanti dibagi-bagi yang ngomong siapa ya. So, sekarang siapa dulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengerin dulu yang lain. Gambar dia. Iya. Perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi. Iya. Sok. Apa hasilnya? Di gambar A terdapat banyak sel darah merah, sedangkan di gambar B terdapat sedikit sel darah merah. Ya. Sel darah merah yang normal terdapat di gambar A karena darah normal bertekanan darah 120 per 80 tekanan. Sel darah yang mengalami gangguan terdapat Yang lain dengerin. di gambar B dengan gangguan anemia. Penyebab anemia disebabkan Gantian yang ngomong. Siapa yang bagian penyebabnya? Yang ngomongnya dia. Sok Ajeng dulu. Maskernya dibuka dulu ya. Cing tuh. Mana apa kuy kedatang lu? Ya, sok. Silakan. Selanjutnya. Ya, tentang konsepnya udah. Bagaimana kesimpulannya? Kesimpulannya adalah gambar A adalah sel darah yang normal, sedangkan gambar B mengalami gangguan kelainan yaitu anemia. Ya, gambar B mengalami kelainan yaitu anemia. Ya, oke. Silakan kelompok Ratu. Kelompoknya Ratu. Ayo. Ayo sok dibacakan hasil diskusinya. Berdasarkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sik kecil. Suaranya? Saya dari perwakilan kelompok 2 Ya. ingin mempresentasikan tentang sistem peredaran darah. Ciri-ciri gambar A, sel darah A normal memiliki jumlah 4-5 juta sel darah merah. Sedangkan gambar B, sel darah B terkena gangguan memiliki jumlah lebih sedikit dari 4-5 juta sel darah merah. Penyebab gambar B terkena gangguan karena kekurangan sel darah merah. Pencegahannya melakukan olahraga dan istirahat yang teratur, menjaga pola makan sehari-hari, menghindari stres berlebihan. Ya, silakan yang baca kesimpulan diganti. Ayo. Kesimpulannya adalah sel darah B terkena gangguan dan menyebabkan terkena penyakit anemia. Dan gambar A sel darah yang normal, gambar B sel darah yang terkena gangguan. Iya. Silakan selanjutnya kelompok Rosa. Maskernya dibuka dulu. Ya. Sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosalia Hakiki akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 3. Ciri-ciri gambar A memiliki lebih banyak sel darah merah, sedangkan ciri-ciri gambar B memiliki lebih sedikit sel darah merah. Ya, terus silakan diganti yang baca. Ganti orang. Penyebabnya apa? Lebih sedikit sel darah merah. Ciri-ciri
4. Kekurangan produksi sel darah merah dan tingkat terus kehilangan darah. Kurangnya produksi sel darah merah dan tingkat kerusakan sel darah merah yang tinggi. Pencegahan makanan kaya zat besi, makanan kaya vitamin B12, buah-buahan kaya vitamin C. Kesimpulannya adalah Gambar B, sel darah yang terkena gangguan atau terkena penyakit anemia yang disebabkan karena kekurangan sel darah merah. Udah? Ya. Silakan kelompoknya Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Perkenalkan, nama saya Bida, saya dari kelompok 4. Ya. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi. Gambar A, ciri-cirinya sel darah merahnya lebih banyak dari gambar B. Dan gambar B, sel darah merahnya lebih sedikit. Ya, sok silakan. Perkenalkan, nama saya Septinur Adelia dari kelompok 4. D. Gambar B, karena kekurangan sel darah merah dan penyakit yang dialami, gambar B adalah anemia. Ya. Sok lagi. Penyebabnya kekurangan vitamin B12 dan zat besi, kekurangan sel darah merah. Cara penanggulangannya, perbanyak mengonsumsi makanan yang mengandung zat besi dan vitamin B12. Iya. Lagi. Kesimpulannya yaitu gambar B mengalami gangguan penyakit anemia. Ya, udah. Kami dari kelompok 5 akan perbedaan gambar A dan gambar B. Ciri-ciri gambar A yaitu terdapat banyak sel darah merah, sedangkan gambar B terdapat lebih sedikit sel darah merah. Penyakitnya apa? Sel darah merah yang normal terdapat di gambar A karena darah normal bertekanan darah 120/80. Sel darah yang mengalami gangguan terdapat di gambar B yang terkena gangguan anemia. Jadi berdasarkan diskusinya, kalian sepakat kalau sel darah yang mengalami kelainan adalah sel darah yang gambar B. Ya, kenapa? Karena sel darah merahnya lebih sedikit. Kira-kira sel darah merah yang lebih sedikit tambah penyakitnya apa? Terkena penyakit apa? Anemia. Ayo coba kita buktikan benar nggak sih kena anemia? Sebelumnya di sini Ibu akan menjelaskan tentang gangguan pada sistem peredaran darah. Nah, gangguan pada sistem peredaran darah yaitu permasalahan yang menyebabkan gangguan pada sistem peredaran darah yang berasal dari dalam tubuh sendiri. Gangguan pada darah ada anemia, kekurangan hemoglobin atau sel darah merah yang disebabkan kadar hemoglobin yang rendah. Sama dengan gambar yang tadi? Sama ya, ini ada sel darah merah, sel darah putih, dan ada trombosit. Nah, lihat perbedaannya, terlihat ya. Di gambar yang ini sel darah merahnya lebih sedikit, sedangkan sel darah putihnya jumlahnya masih tetap sama. Nih ada kan? Begitu juga dengan keping darah. Coba kita lihat dulu video yang ada di depan. Tadi kan anemia ya. Apa sih yang dimaksud anemia? Mungkin kalian pernah dengar istilah kurang darah. Apakah itu merupakan istilah yang tepat? Kalian juga mungkin tahu istilah 5L, yaitu gejala-gejala anemia, meliputi lemah, letih, lesu, dungai, dan lalai. Nah, selamat datang di channel Krisan Info. Di video kali ini, kita akan bahas tentang anemia. Dari mulai, apa sih itu anemia? Kenapa kita bisa anemia? Ya, jenis-jenis anemia, dan juga cara penanganannya. Sebelum kita mulai pembahasannya, buat kalian yang baru datang ke channel ini, langsung
sentuh tombol subscribe di bawah. Dan jangan lupa share video ini bila bermanfaat. Dan kalau ada pertanyaan atau kritik dan saran, langsung aja komen di bawah. Oke, sekarang apa sih yang dimaksud anemia? Kalau secara harfiah, anemia berasal dari bahasa Yunani, yaitu anemia, yang artinya dari kata a, tidak ada, dan haima, yang artinya darah, sehingga orang kita sering menyebutnya dengan istilah kurang darah. Namun, secara istilah dalam dunia medis, definisi yang lebih tepat kita gunakan, anemia adalah penurunan kapasitas daya angkut oksigen dalam darah, di mana dalam darah kita terdapat salah satu komponen berupa sel darah merah atau eritrosit yang fungsinya adalah mengantarkan oksigen ke seluruh tubuh. Sehingga bila sel darah merah kurang, maka oksigen yang diantarkan ke tubuh kita tidak akan maksimal, sehingga muncullah 5L tadi. Namun, istilah kurang darah ini kurang tepat penggunaannya karena penurunan kapasitas daya angkut oksigen nggak harus karena sel darah merahnya tinggi. Karena nggak semua anemia sel darah merahnya sedikit. Ada juga anemia dengan sel darah merah yang normal, tetapi daya angkutnya rendah. Misalnya karena strukturnya nggak normal atau karena umurnya lebih pendek. Makanya dalam diagnosa anemia, kita nggak melihat berdasarkan jumlah sel darah merahnya atau jumlah eritrosit, tapi melihat kadar Hb-nya yang merupakan bagian dari sel darah merah yang fungsinya mengikat oksigen, sehingga lebih menggambarkan daya angkut oksigen sel darah merah, bukan jumlahnya. Loh, memangnya apa aja sih jenis-jenis anemia? Nah, secara umum, kita bagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, yang terjadi karena produksi sel darah merah tidak efektif. Yang kedua, anemia yang terjadi karena penghancuran sel darah merah yang meningkat. Yang ketiga, anemia yang terjadi akibat kehilangan darah atau perdarahan. Anemia karena produksi darah merah tidak efektif dapat disebabkan atau kelainan pada sumsum tulang sebagai pabrik dari darah. Contohnya anemia defisiensi besi yang merupakan anemia paling umum terdapat di masyarakat. Penyebabnya adalah kurangnya konsumsi zat besi yang kita makan, biasanya dari sayur seperti bayam atau daging. Lalu anemia megaloblastik karena kekurangan asam folat dan B12. Lalu anemia akibat penyakit kronis, dan anemia aplastik karena kelainan sumsum tulang yang merupakan pabrik dari darah. Selanjutnya adalah anemia karena penghancuran sel darah meningkat, disebut juga dengan anemia hemolitik. Pada anemia jenis ini, umur sel darah merah yang seharusnya 120 hari menjadi lebih pendek karena dihancurkan lebih awal. Biasanya sel darah merah memiliki defek tertentu, misalnya pada thalassemia, di mana sel darah merahnya memiliki hemoglobin yang abnormal, atau pada spherocytosis, di mana sel darah merah berbentuk tidak normal, yaitu lebih membulat, sehingga sel darah akan dihancurkan lebih cepat. Gejalanya biasanya pasien tidak terlihat pucat, namun terlihat kuning, karena sel darah merah yang dipecah akan menghasilkan bilirubin. Pada pasien-pasien ini, mereka harus rutin untuk transfusi dari donor untuk mengatasi anemia. Lalu ada anemia yang disebabkan karena perdarahan. Pada anemia jenis ini, sel darah merah banyak yang hilang karena robeknya pembuluh darah, sehingga banyak darah yang mengalir keluar. Untuk anemia jenis ini, penanganannya yaitu sumber perdarahannya harus dihentikan. Nah, sekarang kita udah tahu apa itu anemia, gimana gejalanya, jenis-jenisnya, dan cara penanganan dari tiap jenis anemia. Nah, semoga kita senantiasa sehat, dan kalau ada yang memiliki pertanyaan, dapat kalian tanyakan ke beliau. Satu orang untuk menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita hari ini. Nah, silakan Ibu minta satu orang untuk menyimpulkan materi yang kita pelajari hari ini. Ya, siapa yang berani untuk menyimpulkannya? Ya, silakan Saskia. Apa kesimpulannya dari materi tadi, dari kegiatan kita tadi? Tentang penyakit. Penyakit apa? Anemia. Kenapa dengan anemia? Apa penyebabnya anemia? Yang disebabkan oleh terganggunya produksi eritrosit dan terjadinya pendarahan yang hebat. Terjadinya pendarahan yang hebat. Ada yang lain kesimpulannya dari proses pembelajaran?
pembelajaran kita hari ini? Ajeng, bagaimana cara mencegahnya supaya kita tidak terkena gangguan? Cara mencegahnya? Cara mencegahnya mengkonsumsi makanan yang mengandung zat besi, Ya. makanan bergizi, bila perlu mengonsumsi suplemen tenaga zat besi, Ya. tidur secara teratur, dan melakukan olahraga. Iya, dan melakukan olahraga. Ada lagi yang berani menyimpulkan? Ya, jadi yang namanya kelainan pada sistem peredaran darah itu bisa disebabkan dari dalam tubuh sendiri. Kelainan pada sistem peredaran darah bisa disebabkan oleh darah, bisa disebabkan oleh organ peredaran darah. Tadi salah satu contohnya yang oleh darah adalah anemia. Bagaimana cara mencegah anemia? Kalian harus makan makanan yang bergizi, terutama yang mengandung zat besi. Kenapa mengandung zat besi? Nah, karena zat besi itu berperan dalam pembentukan hemoglobin dalam sel darah merah. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Itu cuma mau bantuin doang. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Tidak. Nah, kalau sudah, seperti yang sudah Ibu bilang tadi, akan ada soal pretest dan juga post test. Nah, sekarang kalian akan mengerjakan soal post test. Ibu bagikan soalnya, tolong dibagi ke belakang. Udah selesai? Udah selesai? Ya, sudah. Sok kumpulkan lagi. Sok kumpulkan dari belakang ke depan, dikumpulkan. Lembar post testnya dikumpulkan. Nah, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, Ibu minta kalian menuliskan kegiatan proses pembelajaran kita hari ini. Pendapat kalian, ya. Kita refleksi dulu, kira-kira menurut kalian kegiatan pembelajaran kita hari ini itu seperti apa? Apa yang kurang? Apa yang perlu ditambahkan? Kira-kira ya. Silakan kalian tulis, Ibu kasih waktu selama 1 menit. Kegiatan proses pembelajaran kita hari ini kalian catat. Contoh misalkan Ibu terlalu menerangkannya terlalu cepat. Silakan kalian catat pendapat kalian mengenai kegiatan pembelajaran kita hari ini. Contoh lagi yang kedua, misalkan saya jadi tahu kalau anemia itu disebabkan oleh kekurangan sel darah merah. Nah, itu juga bisa dituliskan. Ilmu apa yang kalian dapat pada hari ini? Pengalaman baru apa? Silakan dituliskan refleksinya. Sudah selesai? Ya. Kalau sudah selesai, nanti Ibu akan memberikan link. Kalian mengerjakan soal di Google Form. Nanti Ibu kasih linknya di grup WA ya. Nah, sebelum kita akhiri, kita berdoa terlebih dahulu.
ini yang kebagian memimpin doa adalah Kiki. Ayo. Ya, doa mulai. Selesai. Beri salam.